biar nanti kalau di sekolah jadi semangat untuk belajar. Kalau sampai nggak makan, takutnya nanti sampean nggak konsentrasi, kan sayang pembelajarannya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu supaya apa? Supaya kegiatan kita pada hari ini, ada yang tahu nggak kira-kira pentingnya berdoa? Berdoa Mas Asyir? Ada yang tahu? Kita harus berdoa anak-anak sebelum memulai kegiatan supaya kegiatan kita mendapat ridho dari Allah dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Berdoa, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin mau absen dulu hari ini, masuk semua. Masuk semua. Mas Arsyil, Mas Farid, rasa cinta tanah air. Mungkin mau ngajak anak-anak bernyanyi dulu. Mungkin tidak tahu anak-anak berdiri dulu. Kita nyanyi dulu langsung satu bangun. Boleh berdiri yang tegak. Jalan-jalan pemimpin masa depan. Berdirinya yang tegak. Polisi, admin, Mas Asyil. Atlet apa? Atlet voli atau atlet renang atau atlet apa? Oh, atlet sepak bola. Oke, amin ya rabbal alamin. Untuk meraih cita-cita itu kan kita harus berusaha ya. Oke. Salah satu cita-citanya sampean selain polisi dan atlet, pastinya kan ingin jadi anak yang berprestasi ya kan, di dalam kelas pengen jadi anak yang berprestasi. Setiap hari usahanya sampean untuk berprestasi itu harus apa? Belajar. Nah, kira-kira mengapa sih kita harus berusaha untuk meraih prestasi itu? Meraih cita-cita itu kenapa kita harus berusaha? Supaya apa? Supaya bisa apa? Supaya bisa meraih cita-cita. Setiap hari harus berusaha supaya bisa mencapai cita-cita yang sudah sampean impikan. Kemudian apa sih hubungannya antara usaha ya? Belajar itu kan sama dengan usaha sampean. Setiap hari sampean belajar itu sama dengan sampean berusaha untuk jadi anak yang berprestasi. Kira-kira apa hubungannya antara usaha? Terus juga setiap hari sampean harus sholat, sampean harus berdoa itu. Apa hubungannya dengan keberhasilan sampean meraih cita-cita? Ada pengaruhnya enggak? Ada. Kira-kira apa? Dengan belajar, dengan berdoa, nanti kita lebih mudah atau lebih susah meraih cita-cita? Lebih mudah. Jadi hubungannya antara berusaha, berdoa, dan bisa meraih cita-cita adalah dengan berusaha dan berdoa.
Allah akan meridhoi kita. Kalau Allah hidup, kita akan dimudahkan untuk meraih cita-cita kita. Ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi atlet sepak bola. Kenapa Mas Asri pengen jadi atlet sepak bola? Karena suka main sepak bola. Kalau Mas Farid, kenapa kok pengen jadi polisi Mas Farid? Kenapa? Karena pakaiannya keren gitu. Atau apa? Atau pengen nangkap penjahat atau apa Mas Farid? Pengen naik. Cita-citanya ini berarti motivasinya masih kurang. Kapan-kapan kita buat kegiatan tentang motivasi ya, motivasi untuk meraih cita-cita ya. Oke. Anak-anak dari yang tadi Titin sampaikan, kira-kira anak sudah bisa sudah tahu ya, kita hari ini mau belajar tentang iman pada kode dan kode. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini ada 5. Banyak banget ya. Yang pertama, menjelaskan arti iman kepada kode dan kode. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis takdir dan contohnya. Yang ketiga, menjelaskan sikap seorang muslim menghadapi takdir dari Allah itu bagaimana. Yang keempat, menyebutkan hikmah beriman kepada takdir. Dan yang kelima, bagaimana kita menunjukkan sikap sabar, syukur, tawakal, dan optimis dalam menghadapi takdir dari Allah. Kalau anak-anak bingung, Bu ini kok ada kode dan kode, kok ini bawa takdir? Karena kadang dalam kehidupan sehari-hari itu kita kalau nyebut kode dan kode itu dengan kita sebut dengan takdir. Bahasa kita umumnya itu kita sebut dengan takdir. Jadi anak-anak nggak usah bingung ya. Anak-anak coba perhatikan ke depan. Begitu mau menampilkan video, perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi iman kepada Qadar dan anak-anak dari video yang sudah sampai lihat itu tadi, Mas Asri dan Mas Farid, kira-kira apa yang sampai lihat di dalam video itu tadi? Tentang apa? Tentang kode dan kode. Kenapa sih kode dan kode itu penting untuk kita pahami? Kira-kira apa? Supaya apa? Supaya tambah keren atau supaya apa? Kenapa kok kita harus mengetahui adanya kode dan kode? Tujuannya apa? Untuk yang pertama untuk meningkatkan iman dan takwa. Karena kalau kita paham Allah itu punya kode dan kode, insya Allah kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu bisa lebih tenang dengan iman dan takwa yang kuat tadi. Nah anak-anak, apa kaitannya kira-kira adanya kode dan kode dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim? Apa? Dengan mengimani kode dan kode ini kita punya kewajiban apa? Setiap hari kita kalau menghadapi kesedihan, kita harus apa kira-kira? Misalkan Allah kasih takdir kita dikasih kesedihan, kira-kira bagaimana sikap kita? Bersabar, betul. Boleh nggak kalau menangis meronta-ronta, boleh nggak? Sampai menyalah-nyalahkan Allah jahat, Allah nakal, boleh nggak? Tidak, tidak boleh. Lalu kalau sampai dikasih takdir Allah bahagia, senang dikasih hadiah, misalkan orang tua sampean, itu kan juga salah satu takdir yang baik, takdir yang menyenangkan. Bagaimana sikap sampean kalau dikasih hadiah? Mengucapkan apa? Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Terus kita mengucapkan alhamdulillah. Suaranya kok hilang? Mana suaranya Mas Asri dan Mas Farid? Alhamdulillah. Oke. Sekarang supaya anak paham dulu, ingin menambahkan sedikit lagi tentang iman kepada Allah. Yang sudah dilihat di video tadi, qada itu ketetapan Allah sejak zaman apa? Azali. Betul, zaman azali itu zaman sebelum dilahirkannya, sebelum diciptakannya semua yang ada di muka bumi ini. Berarti kalau qada itu bisa diubah nggak ya? Nggak bisa, karena sudah ditulis oleh Allah, sudah dibuat oleh Allah sebelum kita diciptakan. Kemudian qadar itu adalah wujud dari
kodarnya, wujud dari resep yang ada di bukunya Bu Titin. Kodok itu ketetapan, sedangkan kodar itu adalah wujud dari ketetapan itu tadi. Kemudian anak-anak, berarti kira-kira anak bisa nyebutkan nggak contoh dari kodok itu apa? Contohnya yang tidak bisa kita ubah, contohnya apa tadi? Kematian, betul. Bisa nggak sih kita mengubah kematian? Nggak bisa. Bisa nggak kita rundingkan dulu sama malaikat Israel kalau mau mencabut nyawa kita? Jangan sekarang udah, kamu belum siap. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau sudah datang malaikat Israel, kita dijemput, dia harus ikut, nggak bisa menolak. Karena kematian adalah wewenang dari Allah. Kemudian apalagi yang paling mudah, yang Bu Titin tunjukkan gambar tadi ada perempuan dan laki itu juga termasuk contoh kodok apa kodar? Kodok apa kodar? Kodok apa kodar? Kodok. Karena apa? Karena kita itu dilahirkan jadi laki-laki, laki-laki, perempuan ya perempuan. Gak bisa kita ubah. Meskipun sampai bilang ya meskipun, tapi Bu, kan di TV itu ada yang apa? Melakukan apa di TV itu? Operasi plastik ada Bu, laki-laki Bu, operasi plastik jadi perempuan. Apakah itu termasuk mengubah kodok? Tidak. Itu tidak termasuk mengubah kodok. Dia kalau misalkan sudah laki-laki sampai kapanpun, sampai dia mau operasi pasang payudara, mau operasi potong rambutnya laki-laki, dia tidak akan bisa jadi perempuan. Karena tetap fitrahnya perempuan itu, ciptaan Allah itu punya rahim itu gunanya untuk apa? Untuk apa? Untuk mengandung terus melahir laki-laki. Mau sebesar apapun usahanya buat berubah jadi perempuan tidak akan bisa. Ya tidak akan bisa. Tetap fitrahnya dia kan laki-laki, tidak bisa berubah jadi perempuan. Itu contoh kodok. Kalau yang contoh kodar apa kira-kira? Seorang anak, misalnya sampean belajar, sampai nggak bisa pelajaran matematika, kok nyaman pelajaran matematika. Akhirnya sampai setiap hari harus apa? Belajar. Nek lama-lama sampai sering belajar, lama-lama sampai akan bisa. Itu contoh kodar. Di lain itu, misalkan ada orang yang miskin. Kalau orang miskin itu pengen apa cita-citanya? Pengen kaya. Supaya dia bisa kaya sih, berarti dia harus apa? Kerja, usahanya harus kerja. Saya harus bekerja, berusaha, berdoa supaya bisa jadi orang kaya. Berarti bisa dirubah ya? Kemiskinan itu bisa dirubah ya? Orang bodoh tadi bisa dirubah ya? Terus apa lagi contohnya? Misalkan Mas Arsyil sakit. Apakah sakit itu selamanya akan sakit atau bisa dirubah? Bisa. Dengan cara apa? Sakit berobat. Habis berobat ke dokter, di rumah ya obatnya harus diminum. Meskipun pahit tetap harus diminum. Itu tadi ya pengertian tentang kodok dan kodar dan contoh. Dilanjutkan Bu Titin. Bu Titin kok tahu ada kodok dan kodar? Itu tahu dari mana? Dari Al-Quran. Karena Allah sudah menuliskan ya. Al-Quran itu kalau Allah ya. Dari tentang kodok ada di surat Al-Hadid ayat 60, ayat 22. Coba Bu Titin mau dengar? Mas Arsyil coba baca Mas Arsyil. Mas di depan Mas Arsyil, coba baca Mas Arsyil. Tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca pelan-pelan enggak apa-apa. Sebisanya nanti kalau ini diingatkan di buku. Ya, sebisa-bisa. Baca yuk.
di dalam Al-Quran. Coba Mas Farid, jadi minta tolong Mas Farid maju dulu. Coba dibaca ayatnya ini. Ini. Tahu dulu. Mas Farid, kalau ada harokatnya dua gini ya, ada tasdid dan ada tas. Ini yang meskipun di atas ini bukan yang fathah ya. Ini bentuk kasroh. Kalau harusnya ada di atas dia fathah, tapi karena yang di bawah dia kasroh. Kasroh ini bisa ditaruh di sini, bisa di bawah sini. Yang ini tadi kan main batunya kan di bawah nyaru ya. Pak ini sudah betul di bawah ini. Jadi ini kasroh ya. Boleh dibaca artinya? Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu surat yang ke-13 di dalam Al-Quran. Dan ini adalah potongan dari ayat tersebut. Terima kasih. Selanjutnya anak-anak sebelum Titin kesimpulan. Titin mau mengajak anak-anak mengerjakan LKPD. Ada 2 LKPD ya. Yang pertama ini boleh Mas Farid geser ke sini Mas Farid. Duduknya kalau Mas Arsil duduk berdua boleh. Diskusi berdua dan boleh sambil searching di Google ya. Ini kan Mbak Google ya. Nah ini dia. Nih, boleh diketik di sini. Sambil mengerjakan ini, apa yang kamu ketahui tentang dalam Google ini? Terus ada diskusi, gantian biar paham. Bu Titin kasih waktu 10 menit ya. Coba perhatikan. Bu Titin punya gunting dua. Farid dan Arsil, kamu mereka anak ini. Jangan digunting-gunting. Apa lagi? Sudah. Ini silakan digunting. Digunting pakai kotak-kotak ya. Kotak-kotak sendiri-sendiri. Tapi jangan bilang yang kotak ini dulu aja. Ini nggak usah dari sini, langsung dari sini. Karena nanti tempel-tempel di situ. Itu kayak apa lagi? Ya. Masih dipotong lagi. Ambil yang satu dari sini. Oke, langsung ke tangan. Coba ini diganti dulu. Kodok nanti ditempel di sini, udah ditulis di sini.
Contoh misalkan baca diperhatikan sih, kamu apa enggak sih diperhatikan sih? Menjadi anak yang disenangi. Oke, dari pembelajaran kita hari ini begitu tugaskan lagi bahwa kita harus beriman pada qada dan qadar supaya hidup kita jadi apa? Damai dan tenang. Satu dulu deh, Bu. Misalkan asli yang sini. Jangan lihatkan yang Farid ya, Bu. Saya kok ternyata cuma satu yang saya pilih. Jangan lupa namanya mana? Namanya. Ya. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran ini dengan penuh semangat. Semoga semangatnya meningkat terus ya. Gak hanya hari ini tapi selanjutnya tambah semangat. Untuk pertemuan berikutnya, anak-anak sudah tahu bahwa kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang peduli lingkungan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf ada beberapa yang salah diikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini anak-anak bisa istirahat, bisa makan. Lu tuh di bawah gitu. Assalamualaikum. Dalam pembelajaran tadi pada dasarnya sudah bagus sekali, sudah utuh, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perhatian guru terhadap siswa. Karena tadi saya lihat Farid masih bermain saja, belum diarahkan oleh guru. Jadi perlu mengarahkan siswa saat belajar. Dan yang kedua yaitu ini harus sepele, waktu posisi menulis. Anak-anak kalau menulis kan kepalanya terlalu tinggi. Nah ini seharusnya anak-anak juga diperlukan diarahkan jangan sampai terlalu mepet dengan buku. Terus yang ketiga yaitu lembar kerja siswa, lembar diskusi dan sebagainya itu seharusnya disampaikan dalam RPP. Saya rasa kekurangannya hanya itu saja dulu ya, sudah bagus pelaksanaannya. Hanya sedikit untuk diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Insya Allah berikutnya akan saya perbaiki.